Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisma Natasha Arla dari Universitas Syadsi Madani ingin mempresentasikan tugas pemrograman mobile. Di sini ada pengantar React Native dengan judul Membangun Aplikasi Mobile Lintas Platform dengan JavaScript. Oke, di sini ada nama Nisma Natasha Arla dengan NIM 23040340, Prodi S1 Bisnis Digital, mata kuliah pemrograman mobile, dosen Pak Isan Maulana, Eskom, MTI, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Syadsi Madani. Yang pertama ini ada mengenal React Native. Oke, yang pertama ada framework JavaScript untuk membangun aplikasi mobile untuk iOS dan Android dari satu basis kode. Yang kedua dikembangkan oleh Facebook atau Meta. Terus yang ketiga menggunakan prinsip dan sinteks React.js untuk membangun UI. Yang keempat menghasilkan aplikasi native bukan web view. Jadi aplikasi native sama web view itu beda ya. Dan yang kelima ada komunitas yang besar dan aktif. Selanjutnya keuntungan menggunakan React Native. Yang pertama tuh pengembangan lintas platform, artinya itu satu kode untuk iOS dan Android. Nah, lintas platform itu menggunakan satu kode, jadi iOS dan Android itu sama. Jadi menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua, penggunaan kembali kode. Artinya logika bisnis dan komponen dapat digunakan kembali. Yang ketiga, pengembangan cepat atau biasa disebut fast development. Artinya itu fitur hot reloading memungkinkan melihat perubahan secara instan tanpa perlu build ulang. Nah, yang keempat tuh performa mendekati native. Artinya itu komponen UI diterjemahkan ke komponen native platform. Yang kelima itu komunitas besar dan dukungan luas. Yang artinya banyak library, pihak ketiga, dokumentasi, dan sumber daya belajar. Yang keenam tuh pengembang web mudah beradaptasi. Yang artinya jika sudah familiar dengan React.js, kurva belajar relatif singkat. Selanjutnya ada arsitektur dasar React Native. Yang pertama itu ada JavaScript thread, yang artinya tempat kode JavaScript aplikasi berjalan. Yang kedua itu ada native modules, yang artinya modul yang ditulis dalam bahasa native atau yang biasa disebut objektif atau C Swift untuk iOS. Nah, Java atau Kotlin untuk Android untuk mengakses fitur perangkat. Nah, yang tiga tuh ada break, yang artinya mekanisme komunikasi asinkron antara JavaScript thread dan native modules. Yang keempat itu ada UI thread, yang artinya tempat rendering UI native dilakukan. Yang kelima itu ada ilustrasi sederhana, yang artinya diagram alur komunikasi antara JavaScript, break, dan native modules. Nah, selanjutnya itu ada fundamental React Native. Yang pertama itu ada komponen, yang artinya blok bangunan dasar UI bisa berupa fungsi atau kelas. Nah, ini ada contohnya, ada view, text, image, text input, dan button. Yang kedua itu ada JSX, yang biasa disebut JavaScript XML. Yang artinya sinteks ekstensi JavaScript yang memungkinkan menulis struktur UI mirip HTML di dalam kode JavaScript. Nah, contohnya ada return, ada view, text, hello, atau text atau view. Nah, yang ketiga tuh ada props. Yang biasa artinya itu data yang dilewatkan dari komponen parent ke komponen child bersifat read only dari sudut pandang child. Nah, selanjutnya itu ada state atau keadaan, yang artinya data internal komponen yang dapat berubah dan memicu re-render UI. Selanjutnya itu penggunaan useState hooks.
atau yang biasa disebut untuk komponen fungsi atau tstate dan tsetstate untuk komponen kelas. Lanjut ada hooks yang artinya fitur direct atau termasuk React Native yang memungkinkan menggunakan fitur state dan live sisal di komponen fungsi. Contohnya ada use state, use effect. Nah, selanjutnya ada styling yang artinya menggunakan style sheet API untuk mendefinisikan gaya mirip CSS tetapi dengan perbedaan. Jadi dia mirip CSS ya. Contohnya itu ada cost style atau style sheet create container dan background color. Background colornya itu white. Nah, ada beberapa komponen bawaan yang umum digunakan. Ada view, ada kontainer dasar, mirip div di HTML, ada teks, dia itu menampilkan teks, terus ada image, menampilkan gambar, atau lokal atau dari URL. Selanjutnya ada text input atau input text. Nah, selanjutnya ada scroll view, yang artinya kontainer yang memungkinkan scrolling konten. Selanjutnya ada flat list dan section list. Dia itu menampilkan daftar data yang besar secara efisien. Selanjutnya ada manajemen state tingkat lanjut. Yang pertama itu ada untuk aplikasi yang lebih besar dan kompleks. State manajemen bawaan mungkin kurang efisien. Selanjutnya ada pilihan populer. Term Redux atau artinya libre state, manajemen yang populer dengan konsep store, action, dan reducer. Nah, yang ketiga itu ada konteks API dengan use reducer. Nah, yang artinya fitur bawaan untuk manajemen state yang lebih sederhana. Nah, yang keempat itu ada Zustand, yang artinya libre state, manajemen yang lebih minimalis dan mudah digunakan. Yang kelima itu ada Raquel, yang artinya libre state, manajemen eksperimental dari Facebook. Nah, itu bisa pilih salah satu atau sebutkan beberapa secara singkat nih, guys. Mengakses data, yang selanjutnya ada mengakses data dari servers atau API integration. Yang pertama itu penggunaan fetch API bawaan JavaScript atau library pihak ketiga seperti Axios untuk melakukan HTTP request. Contoh dasar melakukan, yang kedua itu contoh dasar melakukan get dan post request. Nah, yang ketiga itu ada menangani respon API atau bisa disebut JSON data. Nah, yang keempat tuh konsep asynchronous programming atau yang disebut async atau await atau promise. Nah, selanjutnya ada membangun dan merilis aplikasi. Yang pertama itu ada proses build untuk iOS yang biasa disebut menggunakan Xcode dan Android. Dan Android menggunakan Android Studio. Nah, yang kedua itu menghasilkan file IPA untuk iOS dan aplikasi atau AAB untuk Android. Yang ketiga tuh proses publikasi ke App Store untuk iOS dan Google Play Store untuk Android. Nah, yang keempat tuh pertimbangan terkait signing, certificate, dan build configuration. Selanjutnya itu tips sukses dengan React Native. Yang pertama itu memanfaatkan komponen yang sudah ada, baik bawaan maupun dari library pihak ketiga. Yang kedua tuh perhatikan performa aplikasi. Atau ya artinya hindari re-render yang tidak perlu dan optimalkan gambar. Yang ketiga tuh ada gunakan alat bantu debugging. Ini tuh artinya itu React Native Debugger, Chrome, DevStore. Yang keempat tuh ada tulis kode yang bersih dan berstruktur. Yang kelima tuh uji aplikasi secara menyeluruh di berbagai perangkat dan platform. Dan yang keenam itu ada ikuti perkembangan komunitas dan
update React Native. Jadi harus diupdate terus ya guys. Nah, di sini untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, React Native menawarkan solusi yang menarik bagi bisnis dan pengembangan yang ingin membangun aplikasi mobile berkualitas tinggi untuk berbagai platform dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Meskipun ada beberapa pertimbangan khusus, misalnya untuk fitur yang sangat spesifik dan kompleks, mungkin memerlukan penulisan kode native. Nah, ada React Native tetap menjadi pilihan yang populer dan relevan dalam pengembangan aplikasi mobile saat ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.